warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anakku hari ini? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Baiklah, pada hari ini kita kembali belajar yaitunya tentang pendidikan agama Islam sebagaimana biasanya. Nah, kita belajar agama ataupun pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum belajar. Siap, gerak, bergari, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku, pada pagi ini kita kembali belajar ataupun berjumpa untuk melanjutkan pendidikan kita, pembelajaran kita, yaitunya tentang pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak minta kepada kalian untuk membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Kepada kita bersama, marilah kita terlebih dulu membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuki pelajaran kita yang baru, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen kader kalian. Kepada kalian semua, perhatikan teman-temannya. Ketua kelas, ada temannya yang tidak masuk hari ini? Tidak. Hah? Tidak. Hadir semuanya? Hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah, kelas 5 hari ini hadir semuanya dan sehat semuanya. Ya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk pagi ini sebelum memasuki pelajaran kita yang baru, Bapak ingin mengingatkan tentang pelajaran kita pada minggu lampau ataupun minggu yang terdahulu,
yaitunya tentang hormat patuh kepada guru. Materi kita minggu yang lampau adalah hormat patuh kepada guru. Ya, itu tentang materi kita yang lalu. Kita selaku siswa ataupun selaku murid wajib menghormati guru, menghargai guru, sopan kepada guru, karena guru itu di sekolah ini adalah sebagai ganti orang tua kita. Maka kita selaku murid ataupun siswa wajib menghargai guru. Bagaimana cara menghormati guru? Bagaimana cara menghormati guru? Mengucapkan salam ketika berjumpa. Apalagi? Bersalaman. Apalagi? Apalagi? Cara menghormati guru itu? Masih ingat? Mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru, bersalaman ketika berjumpa dengan guru, berbahasa dengan santun dan sopan kita ketika berbicara dengan guru itu tentang pelajaran minggu yang telah lampau. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita hari ini adalah tentang indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Jadi materi kita pada hari ini indahnya saling menghargai. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitunya Bapak harapkan kepada kalian semuanya bisa menjelaskan makna sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menjelaskan atau mengidentifikasi sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepada kalian bisa mengklasifikasi sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepada kalian semua bisa menjelaskan manfaat saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan kepada kalian semua bisa menjelaskan contoh-contoh menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham kalian? Tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Itulah. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana caranya kita menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Indahnya saling menghargai. Jadi materi kita pada pagi ini adalah indahnya saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
adalah orang yang bertakwa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda. Coba tengok ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tengok manusia. Allah ciptakan manusia itu ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang tubuhnya tinggi, ada yang rendah, ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus. Semuanya itu perbedaan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Namanya perbedaan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana sikap kita hidup di tengah-tengah banyaknya perbedaan? Bagaimana sikap kita hidup di tengah-tengah beragaman? Tentu kita saling menghargai. Hidup di tengah-tengah banyaknya keberagaman dan perbedaan itu adalah dengan saling menghargai satu sama lain. Dengan saling menghargai, maka hidup kita akan tentram, hidup kita akan damai, hidup kita akan harmoni. Kuncinya apa? Saling menghargai perbedaan. Nah, anak-anakku sekalian, nanti Bapak akan memberikan gambar kepada kalian semua. Ya, gambar kepada kalian semua. Bapak harapkan kepada kalian nanti bisa mendiskusikan gambar ini. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Yang jelas gambar ini materi kita tentang menghargai. Indahnya menghargai. Nanti kalian diskusikan gambar ini. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Diskusikan dengan temannya nanti dan dipresentasikan ke depan nanti. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Ya, nanti Bapak kasihkan. Sebelum Bapak kasihkan ini, Bapak ingin dulu menyampaikan sedikit tentang bagaimana indahnya menghargai. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kita cara menghargai perbedaan itu? Ada 3 cara. Yang pertama apa? Menghargai pendirian orang lain. Menghargai pendirian orang lain. Karena pendirian manusia kita di atas dunia ini tidak sama, berbeda-beda. Kenapa tak sama pendiriannya? Karena ilmu kita tidak sama, pendidikan kita tidak sama, pemahaman kita tidak sama. Apa contohnya? Menghargai pendirian orang lain. Contohnya dalam agama Islam, orang sholat, satu kelompok dia sholat subuh menggunakan kunut. Satu kelompok sholat subuh dia tidak pakai. Perbedaan sholat subuh kunut dengan tidak pakai kunut. Sekelompok manusia ada sholat tarawihnya 8. Satu golongan sholat tarawihnya 20. Perbedaan sholat tarawih 8 rakaat dengan 20. Bagaimana sikap kita? Tentu menghargai sholat yang sholat 8, yang sholat 20, yang pakai kunut, yang tidak pakai kunut, jangan diperdebatkan, jangan jadikan perselisihan, tapi saling menghargai. Yang jadi permasalahan orang yang tak sholat. Semuanya yang mau kunut, yang tidak mau kunut, itu ada
aturan ataupun ketentuan dalam agama kita. Jadi yang pertama, saling menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Kalau soal keyakinan itu soal agama, keyakinan, akidah, kepercayaan, itu yang berhubungan dengan keyakinan itu agama, akidah, kepercayaan, keimanan. Bagaimana kita cara meyakini, menghargai keyakinan orang lain? Contoh, di Indonesia ini banyak budaya, berbeda budaya, banyak agama. Apa agama yang ada di Indonesia? Berbagai macam. Ada Islam, ada Hindu, Katolik, ada Buddha, bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Kita hidup di antara beragam agama. Maka kitanya saling menghargai. Tidak boleh memaksa. Kita agama Islam, kita paksa yang tidak agama Islam. Tidak boleh dalam Islam itu memaksa agama. La ikraha fid din. Nah, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Ya, contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul. Boleh kita bergaul sesama beda agama, bermain, bergaul. Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Ya, berteman kita, main bola kita. Tetapi apabila teman kita mengajak kita untuk ke gereja, tidak boleh. Atau kita mengajak teman kita yang tidak seagama ke masjid juga tidak boleh. Justru kita hidup saling menghargai. Contohnya si Pak Hari berteman dengan si Lase. Pak Hari Islam agamanya, si Lase Kristen agamanya. Contoh, setiap hari bergaul, setiap hari berteman. Hari Minggu datanglah si Lase ke rumah Pak Hari. Pak Hari, hari ini aku tidak bisa ikut sama kamu main. Saya tidak bisa ikut hari ini main bersamamu, karena hari ini saya diajak oleh orang tua saya beribadah ke gereja. Bagaimana sikap Pak Hari? Tentu menghargainya. Baiklah si Lase, tidak apa-apa, ikuti ajakan orang tuamu. Jangan diomeli, karena dia ikut orang tuanya beribadah. Begitupun sebaliknya. Jadi kita harus menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, meyakini apa? Pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Contoh dalam diskusi, ketua terima pendapat anggotanya. Bagaimana pendapat anggota kita? Bagaimana pendapat peserta diskusi? Kita hargai, kita tampung, kita terima. Ya, kita dengar, nanti diskusikan, ambil sebuah keputusan pendapat siapa yang kita diterima. Dan dalam bermusyawarah, di dalam berdiskusi, mengeluarkan bermacam-macam pendapat, bermacam-macam ide. Semua pendapat itu ditampung, semua pendapat itu diterima. Nanti dimusyawarahkan, didiskusikan mana yang dipakai berdasarkan hasil diskusi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Bapak ingin mengharapkan kepada kalian
Bapak mengharapkan kepada kalian untuk mendiskusikan gambar yang telah Bapak bikin. Menerangkan tentang apa gambar ini, tolong kalian amati, tolong kalian teliti, tolong kalian lihat bersama, diskusikan. Ini gambar menjelaskan tentang apa? Paham? 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 Jadi tolong kerjakan, diamati gambar ini dan kerjakan melalui diskusi. Nanti bacakan, presentasikan ke depan. Nah, kepada kelompok. Ya, kerjakan. Ya. Dan kerjakan kelompok 1, kelompok 2. Nanti sudah dikerjakan, nanti maju ke depan menjelaskan tentang gambar yang telah Bapak bikin itu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah sudah siap selesai tugas diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Tugas kelompoknya? Sudah. Kelompok 2 sudah siap tugas kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah, semua sudah siap? Sudah siap? Sudah selesai? Ya, kepada kelompok 1 Bapak akan maju ke depan untuk mempresentasikan tentang tugas kelompok yang Bapak kasihkan tadi. Ya, persilakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambar tentang menghargai perbedaan. 1. Menghargai pemilihan orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Demikianlah tugas kelompok saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan tugas kelompoknya tentang apa? Menghargai perbedaan. Ya, kepada kelompok 2 kami persilakan ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
akan mempresentasikan gambar tentang menghargai perbedaan. Gambar 1, menghargai pendirian orang lain. Gambar 2, menghargai keyakinan orang lain. Gambar 3, menghargai pendapat orang lain. Demikianlah tugas kelompok saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugas kelompok 2-nya. Kelompok 1, kelompok 2 telah sama-sama maju ke depan memperwakili kelompoknya, mempresentasikan, membacakan tugas kelompoknya. Tentang apa tadi? Indahnya saling menghargai. Nah, indahnya saling menghargai. Apa yang dimaksud dengan menghargai? Hah? Menghargai? Menghargai pendirian orang lain. Apa yang dimaksud dengan menghargai? Indahnya saling menghargai adalah menghormati, mengindahkan, menganggap penting orang lain. Nah, kalian sudah telah mempresentasikan tentang tata cara menghargai orang lain. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Kedua, keyakinan orang lain. Yang ketiga, mendapat orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Menghargai adalah menghormati, mengindahkan, menganggap penting orang lain. Kedua, hidup di tengah-tengah keberagaman, hidup di tengah-tengah perbedaan, sikap kita adalah saling menghargai. Dengan saling menghargai, hidup kita akan terang. Anak-anakku, ada 3 macam paling tidaknya kita cara menghargai orang lain. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, di tengah-tengah keberagaman ini, kuncinya adalah kita saling menghargai. Yang telah Bapak terangkan tadi contoh-contoh bagaimana menghargai pendirian orang lain, bagaimana menghargai keyakinan orang lain, bagaimana menghargai pendapat orang. Itu sudah kita diskusikan tadi, sudah kita musyawarahkan tadi, sudah Bapak bikin contohnya tadi. Sampai di sini ada yang bertanya? Paham? Mengerti? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita, marilah kita tutup pembelajaran kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi